Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resalina Ardi Fitri dari jurusan Manajemen di Universitas Baitur Rahmah. NPM saya 18066 dari lokal B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang hukum asuransi. Langsung saja saya masuk ke topik pembahasan. Yang pertama ada konsep dasar hukum asuransi. Pembagiannya ada pengertian hukum asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha-usaha perasuransian, yaitu suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung menginginkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang kedua, ada 4 unsur dalam perjanjian asuransi. Yang pertama, perjanjian para pihak dalam perjanjian premi asuransi dan eventment atau suatu peristiwa atau insiden yang tidak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya, dasar hukum asuransi dan prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama ada dasar hukum asuransi KUHD, yakni buku 1 bab 9 pasal 1264 sampai dengan pasal 286. KUH Perdata, yaitu pasal L320 polis asuransi. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan asuransi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, JO Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, JO PP Nomor 7 Tahun 1965. Yang kedua ada prinsip-prinsip asuransi. Prinsip insurable interest atau prinsip kepentingan. Yang kedua ada prinsip utmost good faith atau prinsip itikat baik. Yang ketiga ada prinsip indemnitas. Yang keempat ada prinsip subrogasi, dan yang kelima ada prinsip sebab langsung. Selanjutnya perkembangan perasuransian. Fase perkembangan perasuransian. Yang pertama ada sebelum Masehi, yang kedua ada abad pertengahan, yang ketiga sesudah abad pertengahan, dan yang keempat abad ilmu dan teknologi. Yang kedua ada sejarah hukum asuransi Indonesia. Sistem hukum Indonesia berasal dari hukum perdata yang dibawa oleh pemerintah Kerajaan Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan. Yang ketiga ada perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi. Yang pertama, proteksi terhadap risiko finansial. Yang kedua, kompensasi atas kehilangan anggota badan atau cacat badan atau meninggal dunia dan lainnya. Yang selanjutnya, pengaturan asuransi komersial di Indonesia. Pengaturan asuransi di Indonesia pada dasarnya mengacu pada pengaturan dalam KUHD Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. 3 dasar pengaturan asuransi. Yang pertama ada pengaturan dalam KUHD, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yang ketiga ada Undang-Undang Asuransi Sosial. Selanjutnya, asas dan aspek hukum dalam perjanjian asuransi. Yang pertama, asas hukum, sejarah hukum perjanjian. Sistem hukum yang ada di Indonesia tidak lepas pengaruh dari sistem hukum dari negara-negara Eropa seperti Belanda yang merupakan pengaruh dari sistem hukum yang terjadi pada zaman Romawi kuno. Yang kedua ada asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama ada asas hukum perjanjian, asas kebebasan atau freedom of contract. Yang kedua ada asas hukum perjanjian, asas konsensualisme atau konsensualisme. Yang ketiga ada asas hukum perjanjian, asas kepastian hukum. Yang keempat ada asas hukum perjanjian, asas itikat baik. Yang kelima ada asas hukum perjanjian, asas kepribadian yang disebut personality. Selanjutnya,
ketiga, aspek hukum dalam perjanjian asuransi. Beberapa hal yang berkaitan dengan aspek hukum dalam reasuransi yaitu sebagai berikut. Perjanjian reasuransi bersifat konsensual, yaitu berdasarkan kesepakatan antara coding company dan reassurer. Perjanjian reasuransi bersifat timbal balik, yaitu coding company ataupun reassurer mempunyai hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Prinsip-prinsip utama asuransi seperti insurable interest, utmost good faith, dan indemnity juga berlaku dalam perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi antara ceding company dan reassurer merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Beberapa pokok yang harus diperhatikan yaitu tertanggung tidak mempunyai hak apapun terhadap reassurer. Yang kedua, dalam hal reassurer mengalami kebangkrutan, ceding company tetap bertanggung jawab kepada tertanggung sesuai dengan polis yang telah dikeluarkan. Yang ketiga, dalam hal coding company mengalami kebangkrutan, reassurer tetap bertanggung jawab kepada coding company sesuai dengan perjanjian reasuransi yang dibuatnya. Yang keempat ada reassurer tidak mempunyai hak berdasarkan perjanjian terhadap segala kesalahan yang dilakukan oleh tertanggung. Yang kelima ada perjanjian reasuransi adalah perjanjian yang bersifat konfidensial atau rahasia serta tidak dapat dipublikasikan. Yang keenam ada perselisihan yang timbul antara coding company dari reassurer biasanya diselesaikan melalui arbitrase dan sangat jarang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sekian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.